Halo bosku, kembali lagi ya ke channel saya si Widi. Dan di video kali ini saya akan bahas peluang ya teman-teman, karena saya sudah lama tidak bahas aplikasi peluang ini, yang dimana kita investasi di aset kripto ya. Kebanyakan teman-teman itu transaksinya jual beli aset kripto ya. Dan di sini sangat aman sekali ya teman-teman, karena uang saldo kita itu tidak akan rugi jika kita tidak menjualnya ya. Dan kita juga bisa main beberapa bulan maupun tahun, nunggu grafiknya naik, itu akan pasti profit ya. Dan di video kali ini saya akan bahas cara gimana kita bisa mengetahui ya grafik itu akan naik atau turun. Dan di sini nama aplikasinya, buat kalian yang belum download, kalian download ya teman-teman, Toko Kripto ya namanya. Di sini seperti biasa ya, kalian akan disuruh daftar dulu, yang dimana verifikasi KTP ya teman-teman. Dan di sini juga kalian bisa transaksi jual beli aset kripto. Namun di sini saya tidak transaksi ya teman-teman, karena di sini menurut saya cukup rumit ya, yang dimana transaksinya ada minimal penarikan ya, dan pastinya ada biaya admin ketika kita menjual atau membeli aset kripto. Dan di sini saya aplikasi Toko Kripto itu cuma buat lihat grafik ya teman-teman, dimana grafiknya bisa membantu saya untuk membeli maupun menjual di aplikasi peluang. Karena di Toko Kripto di sini itu aset kriptonya itu banyak sekali ya teman-teman. Nah, jika kalian pengen mencarinya itu langsung di pencarian saja ya, karena di sini terbagi di beberapa grup ya. Di sini sangat lengkap sekali. Dan di aplikasi Toko Kripto di sini kalian akan disajikan dengan nama singkatan aset kripto ya teman-teman. Tidak ada nama kepanjangan ya. Contohnya di sini BTC ya, Bitcoin itu disingkat BTC ya. Juga Ethereum itu disingkat ETH. Jadi kalian juga perlu belajar nama singkatan-singkatan aset kripto ya, biar mudah kalian untuk transaksi dan melihat grafik yang dimana grafik bagus untuk membeli maupun menjual. Oke, langsung saja. Di sini cara melihat grafiknya akan naik atau turun ya teman-teman. Di sini kalian klik pasar ya, yang dimana di sini tempat semua aset kripto yang ada di aplikasi Toko Kripto. Di sini saya akan contohkan Bitcoin terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini BTC. Nah, di kolom paling atas di sini ada 15 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari dan lebih ya. Jika kalian klik lebih di sini, itu akan muncul lagi yang dimana ada 1 menit, 5 menit, 30 menit, dan lebih lengkap ya. Penjelasannya lebih lengkap ya teman-teman. Nah, di sini fungsinya itu apa ya? Di sini saya akan jelaskan fungsinya. Di sini saya pilih yang 15 menit ya teman-teman. Jadi jika kalian tombol atasnya atau notif atasnya kalian klik 15 menit, itu pergerakan durasi satu candlenya teman-teman, yang dimana satu candle itu saya contohkan. Nah, di sini yang paling pojok ini ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, di sini dia akan open lagi atau buka candle lagi dalam durasi 15 menit. Jadi contohnya di sini, nah seperti ini ya. Di sini ketika sudah 15 menit dia akan open lagi di sebelahnya. Nah, geser seperti ini ya teman-teman. Itu durasi 15 menit lagi dia akan open lagi atau geser ke sebelahnya lagi. Begitupun selanjutnya 15 menit lagi dia akan geser seperti gini lagi. Nah,
itu penjelasannya ya teman-teman. Dan jika kalian klik di sini 4 jam, berarti durasi satu candlenya 4 jam. Nah, di sini bisa kalian lihat. Ini mulai contoh ya, titik awal di sini durasi 4 jam lagi dia akan geser ya. Dia akan geser seperti ini, itu durasinya 4 jam. Dan 4 jam selanjutnya dia akan geser lagi seperti ini. Nah, jadi penjelasannya di atas itu waktu durasi tiap candlenya. Begitupun juga jika kalian klik 1 menit, ini yang durasi sangat cepat ya teman-teman, yang dimana 1 menit dia akan geser atau open candle lagi ya. Di sini biasanya digunakan untuk orang-orang trading ya teman-teman. Kalau kalian masih bermain di aplikasi peluang, itu bisa kalian jangka panjang ya teman-teman. Kalau trading di sini paling cepat itu 15 menit ya. Kalau saya pelajari, karena kalau kita 1 jam atau 4 jam itu terlalu lama, karena nanti uang kita itu loss dan langsung hilang ya kalau trading itu. Tapi kalau investasi di sini kalian bisa main cepat maupun main lambat ya, karena kita investasi kalau di aplikasi peluang itu. Oke, di sini lanjut ya. Dilanjut di sini saya klik lagi yang 15 menit aja ya, karena di sini grafik yang standar ya menurut saya. Oke, di sini untuk indeksnya kalian ganti terlebih dahulu ya. Jika normalnya toko kripto itu yang utama itu MA dan yang sub itu vol. Itu kalian ganti yang utama itu EMA dan yang sub itu kalian ganti FACD. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kalian akan dilihatkan 3 garis ya, yang dimana ada garis biru, garis kuning dan garis merah. Dan untuk bawahnya garis sub itu ya teman-teman. Ini namanya garis sub ya, yang di bawah sini ya. Nanti saya kasih arah panah ya di sini. Itu fungsinya garis pergerakan yang di atas ya. Aslinya yang grafik utamanya itu tetap candle yang seperti ini ya teman-teman. Cuma kalau garis sub itu support ya, yang dimana kita bisa melihat grafik naik atau grafik merah maupun grafik hijau ya, yang di bawah sini ya teman-teman. Oke, lanjut di sini saya akan bahas garis biru, kuning dan merah. Di sini saya jelaskan, kalian fokus 2 garis ya, yang dimana garis kuning dan garis merah. Garis merah saya sebut garis pergerakan tiap candle, dan garis kuning itu support, yang dimana garis kuning itu support dari garis merah. Bisa kalian lihat ya, tiap pergerakan candle garis merah akan selalu berubah ya teman-teman. Dia ketika naik di sini dia ikut turun, setelah itu dia akan naik, dia ikut turun. Jadi mengikuti candle yang gelombang ya teman-teman. Nah, ketika di sini candlenya turun, grafik merah, maksud saya garis merah juga akan turun ya. Nah, di sini turun ya. Nah, ketika dia candlenya mulai naik, di sini ada naik ya, naik sedikit, garis merah juga ikut naik, dan selanjutnya ada candle penurunan, garis merah juga ikut turun. Nah, di sini saya sebut garis merah itu garis pergerakan tiap candlenya, dan garis kuning itu garis support ya, yang dimana dia akan mendukung garis merah. Bisa kalian lihat ya di sini garis merahnya naik dan garis kuningnya naik mulai dari sini ya teman-teman. Ini pembukaan candle grafik naik ya, atau grafik hijau, bisa kalian lihat ya. 2 garis saling support ya, yang dimana merah sudah naik dan diikuti kuning juga sudah naik. Di sini otomatis akan ada pergerakan candle kenaikan ya.
dan cukup lumayan naik ya di sini. Bisa kalian lihat ya teman-teman. Nah, di sini kuningnya masih support untuk ke atas ya. Nah, mulai di sini dia berhenti ya teman-teman. Karena merahnya sudah tidak support untuk naik ke atas, dia sudah agak ke samping atau mulai turun ya. Otomatis yang kuning juga tidak support atau dia tidak support naik, dan otomatis dia akan mengikuti ya. Yang dimana akan terjadi grafik standar ya, yang dimana itu tidak akan naik maupun tidak akan turun. Oke, di sini ya dia mulai melenceng ya, mulai ada kegeseran tidak naik ya garisnya. Disusul garis kuning juga tidak naik. Nah, dan di sini terjadi candle standar yang dimana garis kuning sudah menunjukkan lurus dan grafik, maksud saya garis merahnya juga turun juga ya teman-teman. Jadi ini tidak cocok jika kalian membeli di grafik atau candle seperti ini ya, karena dua garis tidak support untuk naik ya, karena akan terjadi penurunan. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman. Nah, di sini ya terakhir ya. Terakhir di sini kuningnya sudah tidak support untuk naik ya, atau tidak mendukung garis merah untuk naik, otomatis garis merahnya turun, yang dimana candlenya itu turun ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, dia turun. Nah, garis kuning juga turun ya, karena dia tidak mendukung untuk naik, otomatis dia turun ya. Di sini terjadi penurunan terus ya, karena tidak ada support dari garis merah maupun garis kuningnya. Oke, saya contohkan lagi ya. Di sini saya cari dulu. Nah, di sini ya teman-teman, bisa kalian lihat garis merah naik ya, mulai dari sini ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, garis merah naik dan disupport atau didukung garis kuning juga naik teman-teman. Otomatis di sini akan ada pergerakan naik drastis ya, yang dimana candlenya akan naik sesuai dengan garisnya yang naik ya. Nah, untuk candle yang kedua di sini masih naik ya teman-teman. Di sini candle pertama ya, mulai ada petunjuk dari dua garis ini kalau dia akan naik ya. Nah, lanjut di sini garis kedua masih naik, garis ketiga juga masih naik ya. Di sini masih naik, garis keempat juga masih naik. Garis kelima untuk merahnya masih ada penurunan sedikit ya teman-teman, tidak naik lagi. Otomatis di sini akan ada grafik standar ya, atau candle standar, yang dimana momen naiknya atau momen grafik naiknya sudah mulai habis ya. Bisa kalian lihat nah, di sini perbatasannya, di sini dia sudah ada tikungan ya. Bisa kalian lihat ya, garisnya sudah mulai belok ya, garis yang merah ini. Nah, pas seperti ini ya. Nah, di sini tidak ada momen grafik yang naik pesat lagi ya. Otomatis dia akan mulai standar atau tidak naik lagi. Bisa kalian lihat ya teman-teman. Nah, ini standar ya. Ini standar. Dan mulai ada garis naik lagi itu di titik ini. Nah, ini dia sudah mulai ada tikungan dikit dari untuk naik ya. Otomatis di sini naiknya perlahan ya teman-teman. Dan disupport garis kuning juga naik. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, ini naik cuma tidak
drastis ya, maksud saya tidak pesat naiknya ya. Jadi ini naiknya dikit-dikit tapi tetap naik ya. Nah, ya. Nah, di sini naik, setelah itu ada tikungan. Nah, di sini tikungannya itu menunjukkan candle standar ya, atau candle perubahan di sini. Karena garis kuning juga sudah tidak support untuk naik lagi, dia sudah agak melenceng ke samping ya. Otomatis akan ada grafik penurunan di sini. Oke, saya geser dan terjadi ya penurunan karena garis kuningnya sudah tidak naik lagi, otomatis dia akan turun ya. Nah, turun. Oke, saya geser lagi dan turun ya. Karena garis merahnya tidak support untuk naik, otomatis dia akan turun. Nah, di sini tidak cocok untuk kalian membeli ya, teman-teman. Karena yang cocok ketika kalian membeli itu yaitu pas waktu garis merah naik dan garis kuning support atau dukung garis merah untuk naik juga. Nah, seperti ini ya. Ini pasti akan terjadi kenaikan yang drastis, yang otomatis jika kalian membeli waktu garis merah naik dan garis kuning naik, itu kalian pantau terus ya sampai garisnya merah sudah agak ke samping ya, atau mulai turun, itu kalian jual ya di sini ya. Di sini itu bisa kalian jual. Jadi beli di titik ini, kalian jual di titik ini. Cuannya receh sih ya teman-teman, karena momennya juga pendek sekali ya, sangat cepat sekali momennya. Jadi buat kalian bisa pantau terus grafiknya itu tiap hari ya teman-teman, karena pasti grafiknya di sini pasti naik turun ya. Nah, setelah di sini naik, setelah itu turun lagi. Dan di setiap grafik itu ya teman-teman pasti ada perubahan naik dan turun ya. Dan itu akan terjadi ketika garis merah bertemu dengan garis kuning ya, dengan berbentuk silang teman-teman. Itu pasti akan ada perubahan di grafik yang akan datang itu ya. Di sini saya contohkan dulu ya. Oke, di sini saya contohkan ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Garis merah bertemu garis kuning yang berbentuk silang ya teman-teman. Di sini garis merahnya berada di bawah ya. Nah, di sini merahnya berada di bawah dan garis kuning berada di atas. Dan di sini perjalanan candlenya. Dan di candle ini grafik merah bertemu dengan, maksud saya garis merah bertemu dengan garis kuning. Nah, di sini pertemuan yang menunjukkan garis merah naik dan garis kuning juga support untuk mulai naik ya. Di sini ada perubahan ya teman-teman, yang dimana ketika dia candlenya mulai turun, setelah itu garis merahnya mulai naik dan bertemu garis kuning, dan garis kuningnya juga support atau dukung untuk naik, itu akan berubah ya, yang dimana candlenya akan berubah menjadi naik. Dan di sini bisa kalian lihat ya teman-teman, saya geser perlahan. Nah, ada perubahan ya, yang dimana grafiknya akan naik, grafik candle akan naik. Nah, ini masih naik terus ya. Kapan dia akan turun? Nah, dia akan turun ketika garis merah bertemu lagi dengan garis kuning. Di sini saya geser lagi ya. Kalian lihat saja ya nanti. Nah, di sini dia bertemu ya. Nah, jika sudah bertemu seperti ini, otomatis akan ada perubahan ya, yang dimana candle sudah naik. Setelah itu garis merah mulai turun dan bertemu dengan garis kuning, yang menunjukkan garis merah juga turun dan garis support kuning juga turun. Dia akan pasti berubah menjadi turun ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya.
Nah, dia turun ya teman-teman. Oke, saya kecilkan dulu biar jelas. Nah, turun ya. Nah, dia setelah naik di sini sudah pertemuan ya. Pertemuan yang dimana dia naik dan diakhiri di sini dia bertemu. Nah, di sini dia pasti ada perubahan yang dimana grafik penurunan ya teman-teman. Oke, di sini bisa kalian lihat. Nah, di sini masih turun ya. Nah, di sini turun terus. Nah, di sini ada candle kenaikan. Cuma di sini tidak bertemu ya teman-teman, yang dimana garis merahnya tidak bertemu dengan garis kuning. Itu fatal ya, yang dimana pasti dia akan tidak naik ya. Candlenya pasti tidak akan naik. Bisa kalian lihat ya teman-teman di sini. Oke, saya besarkan dulu ya. Nah, tidak jadi ketemu ya. Nah, jika ini ketemu itu pasti dia akan naik teman-teman. Cuma di sini garis merahnya tidak bertemu dengan garis kuning. Otomatis di sini akan masih lanjut turun ya. Oke, saya geser dan terjadi ya. Ini terjadi masih turun. Nah, di sini tidak bertemu lagi teman-teman. Garis merahnya tidak bertemu dengan garis kuningnya ya. Dia masih tetap turun, otomatis di sini akan turun lagi. Nah, turun lagi. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Setelah turun, dia di sini ada pertemuan dikit ya. Meskipun dikit, di sini pasti ada kenaikan. Nah, di sini bisa kalian lihat ya teman-teman. Oke, lanjut di sini bertemunya garis merah dan garis kuning. Nah, di sini otomatis dia akan naik ya teman-teman. Meskipun naiknya tidak drastis ya, karena tidak disupport dengan garis kuning. Garis kuningnya menunjukkan stabil ya di sini. Nah, di sini bisa kalian lihat garis kuningnya stabil dan garis merahnya juga tidak support untuk naik. Otomatis dia akan turun dan bertemu garis kuning lagi ya. Garis merahnya bertemu dengan garis kuning. Otomatis lanjut di sini akan turun teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya, turun lagi. Turunnya di sini juga cuma sedikit ya teman-teman, karena garis kuningnya tidak support untuk turun. Jadi dia akan stabil ya dan tidak turun drastis. Dan di sini bertemu lagi garisnya, garis kuning dan garis merah. Nah, otomatis di sini naik ya. Naik dikit, setelah itu turun lagi dikit ya. Nah, di sini tidak cocok untuk kalian membeli ya teman-teman, karena di sini saya sebut grafik standar. Itu memakan waktu ya, ketika kalian trading itu memakan waktu. Yang lebih enaknya itu ketika kalian di sini ya. Nah, di sini pertemuan ketika dia sudah bertemu garis merah dan garis kuning, dan garis merahnya menunjukkan arah ke atas dan garis kuningnya juga arah ke atas, itu akan ada perubahan yang dimana naik drastis ya. Yang ya di sini itu yang cocok kalian bisa membeli di investasi maupun trading ya. Nah, ketika sudah dia mulai turun atau garis merah sudah tidak support untuk naik, itu bisa kalian jual ya, karena pasti akan ada grafik pertemuan lagi. Ketika dia turun, setelah itu pertemuan pasti ada kenaikannya, itu kalian beli lagi. Oke ya, segitu saja info dari saya ya teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalian juga bisa join ya, join di grup saya. Ada 2 nih ya, grup WA, yang dimana grup satunya masih ada 102 orang, dan yang grup pertama ini sudah penuh ya teman-teman. Kalian bisa join juga, karena di sini sangat bermanfaat sekali buat kalian yang masih pengen belajar aplikasi peluang. Di sini juga sama-sama belajar ya teman-teman, sama-sama sharing untuk menambah ilmu dari aset kripto, investasi maupun trading. Oke, segitu saja ya.
Saya pamit dulu, kalian klik saja link di deskripsi itu ya, saya kasih ya. Oke, see you.